Pada kesempatan kita kali ini, kita akan melakukan pelatihan budidaya jangkrik kepada teman-teman disabilitas di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia yang berlokasi di daerah Cikokol, Tangerang. Ini adalah salah satu program CSR dari PT Home Credit Indonesia dalam rangka membantu teman-teman disabilitas untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan juga membangun usaha mandiri yang nantinya bisa mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Dalam pelatihan kita kali ini, teman-teman disabilitas ini selain kita ajarkan keterampilan dalam teknis budidaya jangkrik, nantinya juga kita bekali dengan berbagai kemampuan pendukungnya, dari mulai bagaimana membuka usaha, mencari pasar, kemana harus memasarkan hasil ternaknya. Bahkan nantinya kita juga akan menjadi rekanan dengan menampung semua hasil budidaya mereka. Ini untuk pembuktian gitu, supaya itu bisa lakuin gitu. Kita juga ingin mematahkan stigma masyarakat bahwa disabilitas itu melulu jadi bebanan. Harapan saya untuk belajar pelatihan jangkrik ini untuk berkembang dan mandiri. Motivasi teman-teman yang lain untuk bisa mandiri dan berkarya, dan untuk membuktikan bahwa orang disabilitas itu pasti bisa. Saya yakin kita pasti bisa. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di Wiribi Channel. Kali ini kita ada di daerah Cikokol, Tangerang. Nah, kita ada di Yayasan Difabel Mandiri atau YDMI di Tangerang ya. Nah, kali ini kita akan sharing-sharing seputar budidaya jangkrik. Budidaya jangkrik ini adalah salah satu usaha mikro yang prospeknya cukup bagus, tidak berdampak sama sekali terhadap pandemi seperti sekarang ini ya. Ini sudah terbukti sekarang di situasi seperti ini memang budidaya jangkrik, pasar untuk jangkrik sendiri masih sangat terbuka lebar dan kekurangan pasokan bahkan. Nah, itulah makanya kenapa kita memilih budidaya jangkrik ini. Sedikit cerita seputar budidaya jangkrik dan prospeknya. Budidaya jangkrik adalah salah satu usaha mikro yang terbukti tidak berdampak sama sekali terhadap pandemi. Di saat banyak usaha lain gulung tikar, justru usaha yang masih sering dianggap sebelah mata ini, pasarnya cenderung terus meningkat dan prospek pasarnya masih sangat terbuka lebar. Segmentasi market dari budidaya jangkrik ini tentunya ada di dunia hobi. Jangkrik digunakan sebagai pakan harian untuk burung kicau, reptil, unggas, dan lain-lain. Dalam satu penangkaran aja kita butuh suplai jangkrik yang besar. Kita tahu pasarnya seperti apa, karena di masa pandemi seperti ini ternyata prospek untuk budidaya jangkrik ini sangat besar, nggak terpengaruh dengan pandemi. Tetap pasarnya ada. Kita berharapnya ini istilahnya apa ya, kita berternak peternak. Kedepannya harapan kita bisa jadi rekanan kita. Salah satu penyerap terbesar dari hasil produksi jangkrik ini adalah para peternak burung kicau. Seperti kita tahu, dalam satu ekosistem penangkaran burung itu ada sebuah support system di dalamnya yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak terpisahkan. Salah satunya adalah keberadaan para peternak jangkrik ini. Selain itu juga ada pekebun pisang, pengrajin sangkar, produsen pakan, dan beberapa lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan jangkrik bagi para peternak burung ini aja, selama ini masih sangat kurang pasokannya. Karena masih sangat sedikit peternak jangkrik yang serius menekuni usaha ini, sehingga suplai masih minim. Sedangkan permintaan pasar terhadap jangkrik ini semakin besar dari waktu ke waktu.
inilah celah pasar yang kita bidik kali ini untuk teman-teman disabilitas di Yayasan Difabel Mandiri Indonesia. Hari ini merupakan rangkaian kedua dari kegiatan CSR budidaya jangkrik kerjasama PT Okto Indonesia dengan Yayasan Difabel Mandiri dan dibantu difasilitasi oleh Mas Bowo dari BDB Channel. Dan di sini kita mau menjelaskan bahwa budidaya jangkrik ini adalah sesuatu aktivitas yang kita buat untuk membantu disabilitas dalam mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Karena cuma ada dua pilihan bagi mereka untuk berprogres dalam hidup. Yang pertama adalah memperoleh pekerjaan, yang kedua adalah berusaha mandiri. Sedangkan untuk bisa berusaha mandiri, itu kita harus memilah-milih aktivitas atau bisnis apa yang sekiranya bisa dilakukan oleh mereka. Dan itu membutuhkan pelatihan, hard skill istilahnya. Jadi kedepannya diharapkan akan muncul wirausahawan baru dari teman-teman difabel ini di YDMI ini yang sukses dalam usaha budidaya jangkrik nantinya. Dan bisa kita lihat Pak, yuk kita lihat nih teman-teman, bisa kita cek juga nih Pak. Ini dari pertama kemarin ya, ini memang sudah 1 minggu lalu. Satu minggu lalu proses untuk dari telur menetas sampai menetas. Nah, setelah 1 minggu. Ini di tahap pertama nih, pelatihan tahap pertama hasilnya memuaskan, Pak. Memuaskan. Dari telur yang kita tebar semua menetas dengan sempurna. Jadi memang nanti tinggal PR-nya untuk pembesaran. Pembesaran itu banyak juga kendalanya di situ. Ada berkat teman-teman semua juga karena seperti Mas Bowo tadi bilang perlu ketelatenan kan. Yeah. Dan ketelatenan kan saya lihat dari infrastruktur, kemudian juga bagaimana merawat atau fokus kepada telur sampai menetasnya, bahan-bahan yang perlu disediakan bisa dilihat semua di sini. Ada makanannya juga ya, daun pisang. Sebenarnya makanan ini kita cari alternatif Pak. Jadi kenapa budidaya jangkrik ini sangat efektif? Karena memang modalnya sebenarnya terhitung minim, itu kecil. Pakannya juga kita bisa pakan dari sayur-sayuran dari pasar, dari bekas-bekas dari pasar, bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Sudah terbuang juga bisa. Jadi gitu. Jadi untuk ampas tahu itu kan murah. Memang sebenarnya kotaknya pun tinggal bikin kotak sendiri bisa. Bahannya juga bisa. Jadi memang modalnya minim dan untuk hasil ternaknya sendiri selalu, bahkan sebelum waktunya panen rata-rata banyak yang sudah memanen karena memang permintaan pasar yang. Kalau monitoringnya apakah perlu setiap saat Mas? Kayak gini tuh gimana ya? Maksudnya apakah dalam 1 hari gitu berapa kali kita perlu kontrol dan apa yang kita lakukan gitu loh per harinya? Kalau per harinya otomatis karena jangkrik itu tergantung dengan suhu dan kelembapan. Satu, yang kedua makan. Kalau suhu itu ya kalau terlalu panas menyesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Jadi keberhasilan itu ditentukan dengan suhu. Jadi kalau panas disemprot ya. Oke. Disemprot. Jadi mana tuh ada semprotan? Oh Ya. ini. Nah, ini jadi memang ini kunci utamanya di sini Pak. Ya. Memang ini teman-teman memang Spray ya, semprotannya spray. Jadi bukan yang nyembur. jadi memang harus lembab, tetap lembab. Terus satu lagi makanan itu juga penting karena jangkrik itu ini dia kanibal. Oh, jadi kalau nggak ada makanan dia akan makan sesamanya karena dia malam ya. Jadi bang sore itu harus kasih makan biar malamnya mereka aman. Dan untuk tempatnya seperti ini dari 2 on bisa sampai 10 kilo jadinya nanti. Makanya ini kan otomatis 2 nanti on kan ke 10 kilo. Wah, ya. itu berarti hampir naik 50 kali lipat ya. Iya. Jadi emang gitu. Makanya kuncinya di situ. Banyak Makanan yang lebih baik makanan berlebih daripada makanan kurang. Nah, tapi kalau berlebihan juga nggak bagus juga sebenarnya. Yang pasti kita harus rajin tiap hari, kita memang harus kasih makan. Tapi kalau kebanyakan nggak bagus juga, karena kan berjamur atau apa gitu.
tapi nggak sampai sih, kadang-kadang nggak sampai jam. Udah habis. Jadi kuncinya itu ketelatenan. Kenapa saya bilang konsisten ya? Memang itu. Kita ini makanya nanti kan setelah besar dewasa dia kan banyak ngumpul. Kita medianya harus banyak, jadi ngumpetnya banyak. Karena kita target Pak, kemarin teman-teman kita kasih challenge. Jadi emang pegangan masing-masing ya. Pegangan masing-masing ini. Jadi siapa yang paling memenuhi target? Kita target satu kotak 5 kilo. 5 kilo. Kali ini. Itu pun 5 kilo kan sebenarnya gambaran terburuk ya. Karena tadi Mas Bowo bicara sama saya di luar bahwa secara normal kalau memang sudah bagus bisa sampai 10-15 kilo ya. Maksimal itu bisa 15 kilo. Dari 2 ons. Tapi rata-rata ya sekitar 9-10. Harga per kilo berapa Mas sekarang Mas? Fluktuatif ya kalau harga. Kalau harga tuh range-nya paling murah 35.000. Tapi bisa sampai 75.000, bisa sampai 90.000 kalau lebaran. Oke. Bisa sampai lebih. Karena itu pun masih dikejar ya. Karena kalau saya sendiri juga penangkar burung ya. Jadi memang harus biar burungnya tetap produksi, mau nggak mau harga berapapun dikejar. Rata-rata juga jauh ya. Untuk range distribusi sendiri jauh untuk jangkrik itu. Kita selama ini pasokan rata-rata bisa dari Bekasi, dari jauh-jauh. Jadi masih sangat perlu banyak supplier ya. Iya. Di sini juga kayak di Tangerang, di Banten sendiri itu dari teman-teman penangkar itu banyak. Tapi pemasoknya rata-rata dari jauh semua. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa langsung kerjasama, bisa gitu. Kita memang mengharapkan ini kan menjadi sebuah peluang, tapi sudah diusahakan. Jadi jangan hanya bersifat potensi saja, tapi tidak pernah dilakukan. Dan harapannya ilmu ini bisa ditularkan ke lebih banyak masyarakat, disability khususnya, dan menjadi sebuah pendapatan yang berkelanjutan. Iya, betul. Memang harus berkelanjutan sebenarnya. Ini jadi teman-teman ini kalau dari ngeliat progres sih saya yakin bisa berhasil. Berhasil. Nah itu teman-teman. Jadi memang banyak teman-teman yang sudah mencoba, cuman karena memang ya itulah kuncinya ketelatenan tadi, terus ya konsisten, harus konsisten. Nah sekali panen udah besoknya udah rata-rata gitu Pak. Jadi memang ini kenapa berkelanjutan, karena ini bisa dipanen setiap hari Pak. Jadi pemasukan bisa setiap hari. Kalau bisa memanage dananya, memanage modalnya, dia bisa terus kembali. Karena ya itulah rata-rata teman-teman itu ya kesulitan ketika memanage ya. Nah itu makanya nanti kita juga akan ajarkan di selanjutnya. Kita kasih pelatihan juga seperti apa sih memanage keuangan di budidaya jangkrik ini. Dari 1, 2, 3, 4. Ya makanya boxnya jadi idealnya 7 ya. Setiap hari panennya 1. Iya. Memang gitu. Memang nanti juga kita ajarkan untuk membuat indukan sendiri. Jadi nggak tergantung dengan harus beli telur. Oke. Memang lengkap lah untuk budidaya jangkrik sendiri, unsur-unsurnya sudah terpenuhi, dan teman-teman ini memang ketelatenannya lebih dibandingkan yang lain. Karena memang kemarin juga ada yang teman-teman yang memang butuh yang udah di PHK, udah ini kita coba dibikin nggak jadi. Terus ada juga yang pensiunan dari 10 orang jadi 1. Tapi setidaknya ini teman-teman udah banyak dan waktunya lebih luang lah ya, waktunya lebih banyak. Tadi tuh udah kelihatan niatnya kok dari teman-teman. Datangnya bahkan sebelum kita datang dia udah datang. Jadi tadi sangat semangat gitu. Jadi semoga itu buah dari niat, nanti hasilnya juga akan baik. Ya, emang harus semangat. Jadi itulah kuncinya, kita semangat dulu sebenarnya. Kalau untuk nextnya ya sangat nextnya sih cukup inilah ya, cukup terbuka peluangnya untuk sukses dari sini. Asalkan ya kita serius. Iya. Ini prospek yang bagus, nggak berdampak pandemi sama sekali. Terus ini satu lagi yang memang modalnya kecil, bisa diaplikasikan di rumah, gitu Pak. Ya itu juga menjadi sebuah daya tarik utama ya, karena modalnya kecil, artinya kan resikonya kan rendah ya. Iya, resiko betul. rendah. Biasanya resiko rendah berarti harus diimbangi dengan niat dan usaha yang continue. Iya, gitu. betul. Karena kalau misalnya modal kecil nggak perlu usaha ya semua orang pasti mau. Justru karena modalnya kecil, usahanya harus lebih kecil lagi gitu. Besar, gitu. Dan itu adalah ya udah hukum alam kan. Gitu. Apalagi kalau memang udah ketemu pasarnya. Jadi banyak Dan hasilnya nggak bisa diremehkan Mas, Iya, dengan tadi hitungan harga yang tadi gitu. Iya.
Karena kita juga ngalamin langsung, memang pelakunya langsung, jadi kita juga tahu seperti apa sih memang prospeknya gitu. Jadi rata-rata teman-teman itu juga ternak bingung cara jualnya kemana. Betul, Kemana. itu Nah, selalu nanti kemana gitu kan. makanya ketika kita di sini udah kita kasih pasarnya, nanti sebenarnya ini tinggal belajarnya aja. Nanti kemana arahnya udah kita Mungkin memang ini kan ada beberapa fase ya. Fase training ini kan bagaimana bisa menetaskan dari telur, terus bagaimana membuat jangkrik tumbuh sebagaimana mestinya. ya. Habis itu setelah udah bisa paham, berikutnya adalah bagaimana memarketingkan atau menjual Ya. jangkrik tersebut ya Mas. Jadi ya namanya belajar kan harapannya banyak kan, tapi kan kita harus menyelesaikan setiap tahapannya. Memang harus bertahap sebenarnya. Kalau kayak gini kan udah kita udah tahu nanti solusinya apa, permasalahannya apa, udah langsung kita bahas di sini. Jadi selanjutnya udah nggak ada pertanyaan lagi, udah siap di step selanjutnya. Sama nanti seperti apa sih mengelola keuangannya ini yang agak rumit juga sebenarnya teman-teman ya. Banyak juga yang nggak telaten sebenarnya di situ, uangnya kepakai lagi gini lagi gitu. Karena ya kadang ada kebutuhan, terus satu Ya. lagi belum ngerasain nikmatnya atau gurihnya di belakang. Nah. Udah tergoda. Udah. Jadi sebenarnya banyak, intinya banyak. Marginnya banyak, karena memang dari cost yang bisa, kalau cost produksi juga bisa dikurangi ya. Jadi nanti kita juga ajarkan gimana caranya kasih pakannya yang murah, pakan yang bisa recycle bahkan Pak. Gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi memang kita harapkan semoga ya Pak ya. Amin. Dari kegiatan ini kita bisa inilah ya. Teman-teman di channel harus banyak belajar dari Mas Bo nih. Jadi ini benar-benar karena saya di sini dengan tim saya dan juga dengan teman-teman difabel benar-benar melihat bagaimana kita diajarkan secara lengkap. Tahapan demi tahapan, semua tips dan triksnya juga dibagi gitu, bagaimana proses yang harus dilakukan dan juga mesti sabar dan telaten. Ini bisa lihat sendiri semuanya, jadi ada infrastruktur nggak cuma bahan ya, dan nantinya akan ada beberapa sesi lanjutan, pokoknya sampai akhir akan dijaga terus oleh Mas Bo dan tim. Nah nanti tetap kita update juga Pak. Jadi perkembangannya nanti kita juga tahu. Karena ini juga bisa dipakai teman-teman semua untuk belajar juga. Iya, betul. Semoga juga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Nah kalau teman-teman itu harus dikasih contoh. Nah ini alhamdulillah ini kita juga Ini dimonitor, ya. Kemarin kan makanya saya juga penasaran dari Room Credit sendiri kenapa memilih budidaya jangkrik gitu. Padahal ya memang potensinya luas dan jarang dilihat sebenarnya, jarang dilirik. Betul. Makanya ketika kita diajak ini untuk bekerja sama ya, saya sangat antusias ya. Memang ini yang bisa kita jadikan contoh juga buat teman-teman, buat referensi juga. Iya. Jadi selain teman-teman di sini, semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, besok kita update lagi teman-teman. Sekarang kita udah dulu nih Pak ya. Oke. Kita makan siang dulu nih. Udah waktunya. Ya, waktunya. Oke, ya, oke teman-teman. Nah, terima kasih Pak Adi. Bisa kita ngobrol lagi kalau ini ya. Oke teman-teman, sekian dulu. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share. Biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sekali lagi, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat siang dan see ya.